Misi jangka panjang. Saat bangun setelah tidur siang, aku hendak menjemput ibuku dari kantor. Ting, tuan rumah mendapatkan misi jangka panjang. Pemberitahuan dari sistem terdengar di otakku. Sistem jangka panjang. Maksudnya apa sistem? Tanyaku dengan penasaran. Sistem. Menjawab tuan rumah. Misi jangka panjang adalah misi waktu lama berkisar antara 1 bulan hingga waktu yang tidak ditentukan. Misi jangka panjang tidak akan ada hukuman fisik apabila tuan rumah tidak dapat menyelesaikan misi tersebut. Hanya saja akan mengurangi poin dalam status tuan rumah secara permanen. Dapat dikembalikan sesuai dengan hadiah misi yang dijalankan oleh tuan rumah. Tidak dihukum fisik, hanya pengurangan poin status. Itu sama aja bohong. Gerutuku kepada sistem. Ting, berbeda tuan rumah. Jawab sistem dengan suara dingin. Iya, apa katamu saja sistem? Kataku kesal. Jadi apa yang harus aku lakukan dalam misi jangka panjang ini sistem? Tanyaku masih kesal dengan sistem. Sistem. Ting, tuan rumah diharuskan memiliki perusahaan sendiri atau memiliki saham di satu perusahaan dengan lebih dari 50% dalam waktu 1 bulan. Jelas sistem. Mempunyai perusahaan. Saham. 50%. Ini tidak salah kasih misi. Tanyaku dengan syak berat. Ting, tidak tuan rumah. Jawab sistem dingin. Baiklah, masih punya 1 bulan. Kita cari solusinya perlahan-lahan. Kataku dengan pesimis. Semangat tuan rumah, kata sistem menyemangati dengan suara dingin. Tuan rumah masih memiliki 1 buah hadiah yang belum diterima. Apakah tuan rumah ingin mengambilnya sekarang? Tanya sistem. Nanti saja setelah menjemput ibu, kataku sambil mengeluarkan skuterku karena mobil dan motorku masih belum datang. Waktu menjemput ibuku akhirnya tiba. Sambil menikmati angin sore dan kemacetan di jalanan dalam waktu 40 menit, aku tiba di bank tempat ibuku bekerja. Setiba di bank aku disambut oleh Pak Roni dengan seragam satpamnya. Aku pun menyapanya. Selamat sore Pak Roni. Bagaimana kabarnya? Sapaku ke Pak Roni. Selamat sore juga Ramon. Jemput Ibu Dewi ya. Sapa Pak Roni kembali. Iya Pak. Mau jemput Ibu. Maklum kendaraannya hanya ada 1. Jawabku sambil tersenyum mirip iklan pasta gigi. Oh iya saya dengar Ramon beberapa hari lalu baru keluar dari rumah sakit ya. Pantas saja hampir 1 tahun ini tidak pernah terlihat. Maaf ya saya tidak sempat menengok Ramon saat di rumah sakit. Kata Pak Roni dengan nada prihatin. Tidak apa-apa Pak. Lagi pula saya kan sudah pulang dan syukurlah saya sudah sehat seperti semula Pak Roni. Jawabku santai. Saya juga dengar jika Ramon masuk rumah sakit karena kecelakaan lalu lintas. Apakah sudah tertangkap pelakunya? Atau mungkin masih dalam penyelidikan kepolisian? Apakah perlu saya membantu mencari pelakunya? Kata Pak Roni dengan antusias. Tidak perlu Pak Roni. Biar nanti kepolisian saja mengurus masalah tersebut. Jawabku santai. Ting, memicu misi penting dan jangka panjang. Mencari pelaku tabrak lari dan membawa pelaku ke pengadilan, serta menguasai seluruh harta pelaku dalam waktu 2 bulan. Notifikasi sistem terdengar tiba-tiba. Tertegun aku mendengar suara tiba-tiba notifikasi dari sistem. Tetapi hatiku langsung senang tidak mungkin sistem tidak memberi hadiah yang murahan dengan misi sulit dan jangka panjang tersebut. Tetapi aku harus mencari kemana pelakunya. Pikirku. Silahkan mencari di kantor kepolisian mengenai kronologi kejadian 1 tahun lalu saat tuan rumah mengalami kecelakaan, kata sistem menyarankan. Ah iya benar juga ide kamu sistem. Aku harus mencari ke kantor polisi terlebih dahulu untuk informasi lebih detail. Pikirku dengan semangat. Setelah menunggu hampir 30 menit, ibuku datang dari dalam kantor yang menandakan bahwa jam kerja ibuku sudah berakhir dan waktunya untuk pulang ke rumah. Setelah bertukar kata dengan Pak Roni, aku membawa ibuku menyusuri jalanan menuju rumah. Sesampainya di rumah dan beristirahat, sistem kembali memberi notifikasi. Ting, tuan rumah masih memiliki 1 hadiah dari misi permanen hari ini. Apakah tuan rumah ingin mengambilnya? Kata sistem. Iya sistem aku ingin mengambilnya, jawabku dengan semangat. Ting, tuan rumah mendapat sebuah villa utama seharga 500 miliar di perumahan Diamond Elite. Untuk surat-surat rumah akan diantarkan ke rumah tuan rumah sebentar lagi. Kata sistem dengan dingin. Hatiku tidak percaya bahwa hadiah misi hari ini adalah sebuah villa seharga 500 miliar.
Pikiranku melayang membayangkan villa yang akan aku tempati nanti dengan keluargaku. Ketika sebuah asik melamun suara bel datang dari depan rumah. Ting tong, ting tong, ting tong. Ia tunggu sebentar, jawabku dengan tidak sabar. Saat aku buka pintu ada seorang pengantar barang berdiri di depan pintu. Kak, paketnya sudah datang, kata kurir tersebut. Iya, terima kasih, jawabku dengan santai tetapi tidak sabar. Paket tersebut aku bawa ke dalam ruang tamu dan dengan tergesa membuka paket tersebut yang ternyata isinya adalah surat-surat rumah beserta kuncinya. Ibuku dan adikku keluar dari kamar masing-masing dan menghampiriku kemudian bertanya. Siapa tadi, Nak? Tanya ibuku. Oh, tadi kurir mengantarkan barang, Bu, jawabku sambil membaca keterangan di surat rumah. Kamu baca apa, Nak? Tanya ibuku kembali. Ini tadi diantar kurir, Bu, surat rumah, kataku santai. Surat rumah, kata ibu dan adikku kaget dan bersamaan. Iya, surat rumah kita. Kapan ibu mau pindah dari kontrakan ini? Besok aku lihat dulu rumahnya, jika ada yang kurang agar direnovasi. Jika masih ada beberapa barang nanti bisa kita tambahkan. Ibu dan adik bisa melihat nanti ketika libur, jelasku. Oh oke, jawab ibu dan adikku dengan linglung. Tidak lama kemudian bel kembali berbunyi. Kali ini adikku yang membuka pintu. Berdiri seorang wanita cantik masih dengan pakaian kerjanya. Selamat malam, apakah benar ini rumah Tuan Ramon? Tanya wanita tersebut dengan senyuman di wajahnya. Iya benar. Maaf kakak, siapa ya? Tanya adikku penasaran karena seingat dia kakaknya tidak mempunyai pacar sejak lama alias jomblo akut. Perkenalkan, saya Putri, SPG dari showroom kendaraan Kotarut. Kedatangan saya ke sini untuk mengantarkan kendaraan pesanan Tuan Ramon, 1 unit mobil dan 2 unit motor, jawab Putri. Sebentar saya panggilkan kakak. Tidak lama adikku langsung berteriak memanggilku dengan nyaring. Kak, ada yang mencari kakak. Wanita cantik, pacar kakak, kata adikku dengan keras. Kemudian aku keluar bersama ibuku. Ketika ibuku melihat Putri, matanya langsung berbinar seolah melihat menantunya. Tanpa basa-basi Putri diajak masuk sementara aku dan adikku keluar untuk melihat kendaraan. Setelah puas melihat kendaraan tersebut aku pun masuk sekaligus membawa masuk 2 motor milikku dan adikku. Putri melihatku dan adikku lalu bertanya. Bagaimana motornya? Apakah puas? Adikku langsung menjawab dengan sigap. Puas banget Kak Putri. Terima kasih ya Kak. Jangan berterima kasih kepada saya. Kakakmu yang membelinya. Kamu seharusnya berterima kasih ke kakakmu, jawab Putri dengan senyuman yang tidak lepas dari bibirnya. Terima kasih ya Kak. Kakak baik banget, kata adikku dengan manja. Aku melirik jijik dengan tingkah adikku dan hanya berkata, iya, jangan lupa janjinya. Siap bos, jawab adikku dengan semangat. Ibuku yang melihat itu hanya geleng-geleng kepala. Aku berkata kepada ibuku, Bu, mulai besok aku tidak perlu aku antar jemput. Ibu bisa membawa mobil barunya. Itu untuk ibu. Terserah ibu mau diapakan mobil tersebut. Ibuku menjawab. Iya, terima kasih ya nak. Iya Bu, sama-sama, kataku dengan senyuman. Ibuku melanjutkan berbincang dengan Putri sementara aku undur diri ke kamar untuk istirahat karena sudah lelah. Master trading saham. Keesokan pagi, setelah bangun tidur dan cuci muka aku bersiap untuk berolahraga pagi. Aku lihat ibuku dan adikku bersiap untuk berangkat kerja dan sekolah. Aku pun pamit kepada ibuku untuk berolahraga. Tidak jauh dari rumah sistem berbunyi. Ting, waktu tuan rumah untuk menyelesaikan misi jangka panjang 59 hari lagi. Silahkan menyelesaikan misi jangka panjang untuk mendapatkan hadiah yang lebih baik. Semakin lama tuan rumah menyelesaikannya, hadiahnya akan tergantung berapa lama waktu yang dihabiskan tuan rumah untuk menyelesaikan misi. Jelas sistem panjang lebar. Iya sistem. Cerewet sekali. Ini lagi dipikirkan bagaimana caranya menyelesaikan misi-misi jangka panjang tersebut. Gerutuku. Selesai aku lari pagi. Aku memanggil sistem untuk meminta hadiahku. Sistem, aku akan menerima hadiah misi harianku sekarang, kataku dengan lelah. Ting, baik tuan rumah. Tuan rumah mendapatkan keahlian master trading saham, kata sistem dengan dingin. Keahlian master trading saham? Maksudnya bagaimana sistem? Tanyaku dengan wajah idiot.
Tuan rumah akan memiliki kemampuan untuk memprediksi saham mana yang akan naik atau turun hari itu. Untuk presentase keuntungan semua tergantung dari tuan rumah. Jawab sistem santai. Ah bagus, akhirnya aku memiliki keahlian, kataku dengan gembira. Dengan gembira aku mandi dan mencuci pakaianku. Selesai aku membersihkan rumah, teleponku berdering. Tulalit, tulalit, tulalit. Dengan cepat aku menerima panggilan tersebut. Terdengar suara halus dan lembut dari seberang sana. Halo, dengan Tuan Pesyah. Suara wanita di seberang. Iya, dengan siapa ya? Jawabku sopan. Kami dari PT Diamond Elite Konstruksi. Kami menghubungi Tuan Pesyah untuk mengkonfirmasi pembelian sebuah villa di kompleks perumahan Diamond Elite. Apakah Tuan Pesyah ada waktu untuk menandatangani kontrak jual beli properti di kantor kami, di Jalan Sutera? Jawab wanita tersebut dengan nada ramah. Oh iya, nanti siang saya ke sana, tolong berikan alamat lengkapnya. Jawabku antusias. Baik Tuan, sekarang akan kami kirimkan lokasi kantor kami, kata wanita itu. Setelah bertukar kata beberapa saat, aku langsung mengganti baju dan berangkat ke kantor properti dengan motor baruku. Sementara skuterku dimuseumkan di rumah. Butuh sekitar hampir 1 jam untuk mencapai ke kantor properti dikarenakan rumah kontrakanku yang berada di pinggiran kota. Setibanya di sana, aku disambut oleh para karyawan kantor tersebut. Tetapi setelah melihat pakaianku yang biasa, mereka langsung dengan enggan pergi sambil berpula-pula melihat desain rumah yang ada di dalam kaca model. Aku tidak terlalu peduli dengan sikap mereka yang sombong. Karena tujuanku di sini untuk menandatangani surat kontrak jual beli villaku dengan wanita di telepon. Setelah sekitar 15 menit tidak ada yang menghampiriku, aku kembali menelpon wanita tersebut. Halo Kak, saya sudah di kantor. Kataku di kantor dengan tidak sabar. Oh, iya Tuan Pesyah. Mohon ditunggu sebentar, saya akan turun. Kata wanita tersebut dengan panik. Tidak lama setelah teleponnya ditutup, seorang wanita berusia sekitar 25 tahun datang menghampiriku kemudian menyapaku. Tuan Pesyah, saya minta maaf sekali atas ketidaknyamanan yang saya sebabkan. Perkenalkan, saya Tari Arifin, manajer penjualan PT Diamond Elite Konstruksi. Silahkan diminum dahulu tehnya, katanya dengan nada menyesal. Aku pun menjawab dengan santai sambil menyeruput teh hangat yang disajikan. Iya, tidak apa-apa. Lagi pula saya baru tiba di sini. Kemudian dia menyodorkan beberapa dokumen kepadaku. Tuan Pesyah, ini adalah dokumen kepemilikan villa yang Tuan beli kemarin, silahkan dibaca. Apabila ada beberapa hal yang kurang atau tidak sesuai dan pertanyaan, silahkan tanyakan kepada saya, kata wanita tersebut. Setelah melihat dan membaca dengan seksama kontrak penjualan villa, aku pun menandatangani kontrak tersebut dengan semangat. Kemudian dengan inisiatif Tari, dia mengajukan untuk melihat kondisi villa yang sudah kubeli. Jika Tuan Pesyah sedang ada waktu, mari kita melihat kondisi villa Tuan Pesyah. Oke, jawabku sambil bangun dari sofa yang empuk. Hanya dalam waktu 10 menit dari kantor pemasaran kami tiba di villaku. Dengan gerbang yang menjulang tinggi sekitar 5 meter berwarna putih dikelilingi tembok bercat krem dengan gagah namun elegan. Kami masuk ke dalam. Setelah mendaftarkan wajahku untuk akses masuk di pintu gerbang, aku langsung disuguhi pemandangan yang luar biasa luas sekitar 10.000 meter persegi. Bangunan di tengah taman yang dihiasi bunga-bunga bermekaran dan air mancur. Ketika sampai di depan pintu rumah, aku kembali mendaftarkan wajahku untuk akses masuk ke dalam. Kemudian terlihat ruang tamu dengan gaya Eropa, karpet beludru yang halus berwarna abu-abu. Meja besar dengan vas bunga menghiasi. Sofa berwarna coklat yang terlihat sangat empuk dan nyaman. Saat aku melihat sekitar ruang tamu, Tari menjelaskan ruangan yang ada di dalam villa tersebut. Tuan Pesyah, di villa ini di dalam selain ruang tamu terdapat 1 dapur, 1 ruang keluarga, 1 ruang makan, 10 kamar tidur, 3 kamar mandi, ruang bioskop, ruang belajar, ruang kerja, perpustakaan, ruang olahraga, ruang cuci. Setiap kamar diberikan ruang lemari dan kamar mandi di dalamnya. Setiap lantai terdapat 3 kamar dan untuk kamar utama ada di lantai 4. Sementara di luar terdapat kolam renang dengan gazebo dan dikelilingi pepohonan yang dipelihara dengan baik. Selain kolam renang terdapat lapangan basket, lapangan futsal, lapangan golf, lapangan tenis, dengan dekat jaring yang kuat yang memisahkan masing-masing lapangan olahraganya. Di basement ada 2 lantai untuk garasi yang bisa menampung lebih dari 10 mobil dan gudang.
Di luar juga terdapat tempat parkir untuk tamu jika Tuan Pesya sedang memiliki tamu. Untuk fasilitas kami akan menyediakan jasa pengelolaan selama 5 tahun secara gratis, dikarenakan villa ini adalah villa terbaik yang dibuat di kompleks perumahan yang kami naungi. Serta apabila Tuan Pesya ingin pindah, Tuan bisa menghubungi kami dan nanti kami akan menyediakan jasa pindah rumah secara gratis. Ini sudah termasuk di dalam kontrak penjualan. Dan juga jika Tuan Pesya ingin merenovasi villa ini, kami juga menyediakan jasa renovasi dengan diskon 50% untuk Tuan Pesya. Jelas Tari panjang lebar. Sangat puas dengan villa yang diberikan sistem. Aku meminta izin untuk kembali ke kontrakan lamaku setelah menerima kunci rumah. Tidak sabar aku membawa ibu dan adikku untuk pindah di rumah ini agar ibuku bisa hidup tenang dan nyaman. Melihat jam, aku pun kembali ke rumah. Sudah sore saat aku tiba di rumah. Ibuku masih dalam perjalanan pulang karena dia belum ada di rumah sementara adikku sedang bersantai sambil bermain dengan haknya. Aku mandi dan ganti baju sambil memikirkan rencana untuk nanti malam mencari kekayaan dari bermain saham serta mencoba skill baru yang diberikan oleh sistem.